Nah, pada materi yang keempat, di sini saya akan membahas mengenai peran teknologi informasi di rumah sakit. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa teknologi informasi akan berperan besar dalam meningkatkan layanan kesehatan di rumah sakit. Peran teknologi di rumah sakit sangat penting, terutama dalam memberikan kualitas atau mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, seakan telah membuat standar baru yang harus dipenuhi. Hal tersebut membuat keperawatan di Indonesia menjadi tertantang untuk terus mengembangkan kualitas pelayanan berbasis teknologi informasi. Pada materi yang kelima, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran teknologi informasi untuk tenaga administrasi rumah sakit. Dengan adanya peran teknologi informasi di suatu sarana pelayanan kesehatan akan sangat membantu dalam peningkatan pelayanan kesehatan kepada pasien, sehingga akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam sistem informasi manajemen teknologi informasi akan sangat membantu tenaga administrasi rumah sakit. Hal tersebut minimal harus memuat: yang pertama, pendaftaran pasien; yang kedua, terdapat menu input pelayanan; yang ketiga, menu cari pasien; dan yang keempat, menu pelaporan. Kemudian, pada materi yang kelima, di sini saya akan membahas mengenai kehadiran teknologi internet. Saat ini, kebutuhan akan teknologi meningkat drastis seiring dengan perkembangan teknologi dunia yang sangat pesat. Semua individu dari golongan manapun mengandalkan teknologi dalam segala kegiatannya, seperti negara-negara besar di dunia yang terus berlomba-lomba menghadirkan inovasi baru dalam perkembangan teknologi dunia. Teknologi yang terpesat perkembangannya saat ini adalah teknologi informasi dan telekomunikasi, yang menghadirkan beragam pilihan bentuk, teknologi, dan kecanggihannya. Adapun pengertian dari internet adalah singkatan dari Interconnected Computer Network, yang jika didefinisikan ialah jaringan komputer tiada batas yang dihubungkan oleh Internet Protocol Suite kepada pengguna komputer di suatu wilayah di seluruh dunia. Selanjutnya, pada materi yang ketujuh, di sini saya akan menjelaskan mengenai revolusi industri yang keempat. Perkembangan internet telah memulai revolusi industri keempat. Dengan internet, suatu proses produksi dapat diatur secara virtual dan saling terkoneksi dengan adanya sistem komputasi awan atau cloud, analisis data, dan IoT atau Internet of Things. Industri keempat mengenalkan istilah Smart Factory, yaitu sistem memonitor proses produksi suatu pabrik dengan membuat keputusan desentralisasi, bekerja secara otomatis, berkomunikasi, dan berhubung dengan manusia secara langsung melalui jaringan nirkabel. Revolusi industri keempat atau sering disebut dengan Cyber Physical System merupakan revolusi yang menitik beratkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi cyber. Revolusi keempat ini sendiri muncul di abad ke-21 dengan ciri utama yang ada adalah penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Menurut Kanselir Jerman yaitu Angela Merkel pada tahun 2014, yang menyatakan arti dari revolusi industri keempat sebagai sebuah transformasi komprehensif dari segala aspek produksi yang terjadi di dunia industri melalui penggabungan antara teknologi digital dengan internet dengan industri konvensional. Yang terakhir, pada materi yang ke-8, di sini saya akan menjelaskan mengenai revolusi industri keempat di bidang kesehatan dan rumah sakit. Revolusi industri keempat mendorong inovasi-inovasi teknologi dan pelayanan yang memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberi tantangan bagi dunia industri, tidak terkecuali industri rumah sakit. Karena itu, manajemen rumah sakit didorong untuk melakukan perubahan-perubahan serta inovasi-inovasi di segala bidang untuk merespon tuntutan dan kebutuhan konsumen di rumah sakit di masa yang akan mendatang.
Sehingga tidak dapat kita hindari lagi bahwa saat ini rumah sakit harus bergerak cepat untuk menjadi salah satu pusat layanan kesehatan yang informatif dan tanggap pada situasi era digitalisasi yang keempat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga menjadi pemenang dalam suasana yang kompetitif. Jadi, kesimpulannya, mengingat teknologi yang kian berkembang pesat dari waktu ke waktu, tidak bisa kita pungkiri jika dunia kesehatan atau medis juga membutuhkan bantuan teknologi. Penggunaan teknologi di dalam dunia kesehatan tidak hanya bisa membantu memudahkan ahli medis saja, melainkan teknologi juga bisa membantu menghemat tenaga, jauh lebih efisien hingga meminimalisir risiko terjadinya kesalahan data. Saran saya, dengan melihat perkembangan teknologi yang berkembang begitu cepat dari waktu ke waktu, maka seorang ahli medis haruslah handal untuk bisa berbasis teknologi, mulai dari mengoperasikan hingga mendapatkan output dari teknologi tersebut, dalam membantu memudahkan pekerjaan ahli medis. Jika banyak layanan kesehatan di Indonesia yang sudah menerapkan teknologi, bukan tidak mungkin lagi negara Indonesia bisa menyaingi negara maju, bahkan dalam hal taraf hidup masyarakatnya. Negara Indonesia juga bisa meminimalisir orang-orang yang hendak berobat ke luar negeri, karena rumah sakit di Indonesia sendiri sudah banyak yang memanfaatkan teknologi. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun penulisannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih semuanya.